Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bu Ustazah, ada permintaan doa dari Bu Not di Parakan Teluh, tapi lagi dirawat di rumah sakit Jati Asih di bawah putrinya Eka. Rumah sakit Jati Asih itu apa namanya? Semoga cepat sehat ya, mohon doanya. Dengan keberkahan Ummul Quran, bihaqqil Fatihah wa bi suratil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah, ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man yaghfir wa yarham. Juga untuk Pak Haji Abbas Damiri. Udah keluar apa belum ya? Ya, masih di ruang ICU, tak sadarkan diri. Juga buat Bu Haja Ida, rencana mau ke sini kayaknya nggak dianterin anaknya itu. Kemarin WA-nya. Pandai juga ya, fisiknya kuat tapi otaknya Masya Allah itu. Sampai segitu penyakitnya Pak Haji Ndai. Pak Haji Qasim juga tokoh kita ya sudah tidak berdaya. Terus Haji Muhammad Sarmadi juga sudah tak berdaya juga. Sekarang sudah tidak mampu Jumatan lagi. Kemudian siapa lagi? Itu yang sakit yang paling urgen. Ya, kemudian untuk orang tua saya, ayah saya, pembimbing saya juga saat awal-awal di Pondok Bambu, Bapak Dr. Ansajul Karnain Lubis. Di awal saya ngajar ini, mohon doanya juga almarhum dilapangkan kuburnya. Karena begitu besar sumbangsihnya untuk kegiatan Al-Huda ini, terutama waktu pembebasan tanah itu, sehingga didirikan TK, TPA yang awalnya hanya sore, ya kemudian berkembang ke TK Islam, dan dari TK Islam harus syarat yayasan, maka jadilah Yayasan Al-Huda. Itulah asal usul berdirinya Yayasan Al-Huda, karena TK Islam memerlukan izin operasional memerlukan akte notaris ya, dan berkembanglah sampai sekarang alhamdulillah. Tidak lepas salah satunya sumbangsih almarhum Dr. Andos Haji Zulkarnain Lubis, kemudian yang kedua Insinyur Haji Sarmanto, itu juga luar biasa ya. Yang masih ada Pak Bahtiar, Pak Puhulungan, ya, Bu Holil, Bu Dayat, ya, Bu Soleh, semua, Bu Masito, Ibu Amin juga. Mohon maaf saya nggak sebut satu persatu ya. Yang luar biasa dulu lah dalam mengembangkan Al-Huda ini.
Mudah-mudahan juga dalam rahmat Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga doakan guru kita Ustazah Hajah Masito berkah, sehat, dan bahagia. Bahagia karena ilmunya. Ini hari guru ya Bu ya. Hari guru. Saya suka bikin status di momen-momen tertentu, walaupun tidak ada dari nabinya. Gak ada dari nabinya. Tapi kalau ditanya Nabi kenapa puasa Senin Kemis, karena aku lahir hari Senin. Tuh kemarin udah dibahas di malam Jumat, kumaha yang lamun lahirnya hari Rebo. Sunnah gak puasa? Ya enggak lah ya. Itu khusus ya untuk Nabi. Nabi lahir hari Senin sehingga puasa hari Senin. Bagi kita mah jadi sunnah, bukan karena kita lahir hari Senin. Hari guru adalah mengingatkan betapa besarnya jasa guru ya. Guru menjadi guru tidaklah sebuah keinginan mungkin awalnya ya. Atau mungkin menjadi guru adalah hal yang ya biasa-biasa saja, tetapi menjadi luar biasa setelah generasi yang dilahirkan oleh seorang guru, jadi ustaz, jadi kiai, jadi ulama, habaib, profesor, doktor, ilmuwan-ilmuwan dan lainnya, itu semua dari guru. Maka Islam memberikan porsi tertentu untuk guru ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu. Sama guru harus turut, sama guru harus tunduk, sama guru harus hidung cek orang sunamanya. Sama guru harus hormat, patuh, yang memuliakan, bahkan sama keluarga guru. Tidak gurunya, suaminya Bu Ustazah, istrinya Abah Syukur, tuh kena kan di sini. Putranya Ustazah Masito, nah, keluarga. Saya sampai hari ini juga alhamdulillah hikmat sama guru, baik yang di Kresek, di pesantren Balong ya, di Balong, Bayongbong, bahkan sampai Pamengpek sana, bahkan sampai Tasik. Berkhidmat walaupun ya kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak ya karena kesibukan. Semoga para guru tanpa guru apalah artinya generasi. Jadi Indonesia juga bisa maju dengan menghormati, memuliakan, mengangkat derajat guru. Alhamdulillah sekarang mah guru tuh tidak seperti zaman saya SD dulu. Gajinya SD guru sekarang alhamdulillah sudah mendapat kehormatan lah dari negara ya. Kemudian para dai-da'iyat juga begitu besar juga peranannya saat ini dalam media dakwah, baik memanfaatkan Maulid, Isra Mi'raj dan lainnya, sehingga lahirlah generasi Abdul Somad, banyak sekali itu ya, Adi Hidayat ya, setelah Jainuddin MJ dan sebelum-sebelumnya, sehingga inilah warna-warni di Indonesia, betapa rakyat, masyarakat, jamaah mencintai gurunya setelah ketiadaan Syekh Al-Jaber yang asalnya orang Madinah, diangkat warga Indo zaman Presiden SBY. Setelah wafatnya Kiai Arifin juga kita sangat kehilangan, terutama kiai-kiai sepuh sudah banyak yang tiada. Oleh karena itu generasinya mudah-mudahan mampu mewarnai Indonesia, terutama guru-guru ngaji. Guru-guru ngaji harus diperhatikan sama Bu Holil, ya, sama Bu Dayat, sama Bu Dedi, sama Bu Ju, karena gak ada yang gaji. Apalagi 2 tahunnya kita di PHK ya.
sama travel. Tapi tidak menghilangkan lah ada ibu-ibu Al-Huda, alhamdulillah, walaupun tidak ngajar Bu Ustazah ya, berkah ada sumbang si ibu-ibu. Makasih banget jazakallahu khairan kasih Ibu, biar berkah ya. Itulah komentar sedikit tentang Hari Guru. Qala al-musannif rahimahullahu taala halaman 131. Faslun wa min ma'asil badani uququl walidaini wal firaru minaz zahbi. Faslun utawi iki iku pasal suwiji. Ini pasal akan menjelaskan sebagian fi ba'di ma'asil badan ya, sebagian dari dosa-dosa badan. Uququl walidaini iku milarane kedua orang tua. Jadi dosa termasuk dosa badan adalah menghardik ya, menyakiti kedua orang tua. Wal firaru minaz zahbi, dan mabur saking medan perang, artinya lari dari medan perang. Ada dua di sini ya sementara. Tentang dosa kepada kedua orang tua, ayatnya tidak diperdebatkan, hadisnya tidak diperdebatkan, bahkan jumhur ulama semua sepakat, logika akal sehat juga kita menerima tentang tidak bolehnya menghardik atau menyakiti orang tua. Sehingga ada hadis Nabi yang sangat terkenal, yang sering kita kenal, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain ya. Murka keridoan Allah itu terletak pada keridoan orang tua. Murka Allah pun terletak pada murka orang tua. Orang tua ridho, Allah ridho. Orang tua murka, maka Allah pun murka. Maka dosa yang akan tidak ditangguhkan ya, adalah salah satunya dosa menghardik orang tua, menyakiti orang tua. Jadi dosa yang tidak ada penangguhan, artinya disegerakan siksanya, adalah uququl walidain. Dalam riwayat hadis Imam Hakim, kullu dzunub, tiap-tiap dosa yuakhirullah, ditangguhkan oleh Allah, minha darinya, masya'a, apa yang dekat Allah, ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Illa uququl walidain, kecuali menyakiti orang tua. Setiap dosa ditangguhkan siksanya, kecuali durhaka sama orang tua. Jadi dosa kepada orang tua tidak akan ditangguhkan, disegerakan. Maka dalam ayat itu kalau kita baca ayat, antara perintah beribadah kepada Allah dan hormat kepada orang itu satu jajar. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah. Surah Luqman di awal-awal itu nasihat untuk anak supaya kita bakti kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua berbeda keyakinan, tidak boleh menyakiti. Orang tuanya kafir, tidak boleh menyakiti. Tetap harus berbuat baik. Ya, sebesar apapun itu keadaan orang tua sampai beda keyakinan, tidak boleh seorang anak menghardik orang tua, menyakiti orang tua sebatas dunia.
kecuali orang tua itu menyuruh kepada perbuatan dosa, maka tidak ada ketaatan. Itu pun dalam menyanggahnya dengan kesantunan, Ya, bagaimana Nabi bersikap kepada Abu Lahab, bagaimana Nabi bersikap kepada Abu Thalib, ya. Bahkan yang paling garam itu, paling ganas Abu Jahal. Iya, Abu Jahal itu paling ganas. Sikap Nabi tetap santun gitu ya. Kepada mereka. Kan mereka tuh taruhlah setelah ayahnya wafat, ibunya wafat, mereka kan orang tuanya. Jadi pembenci Rasulullah itu bukan orang lain, keluarganya sendiri. Tapi Nabi bersikap santun tetap. Walaupun pernah bikin lubang supaya Nabi masuk ke lubang itu ya. Walaupun Abu Lahab pernah ngawur-ngawur paku supaya Nabi terinjak ya, kena paku. Walaupun mereka meludahi, melepari dengan kotoran onta, tapi tetap Nabi bersikap santun. Nah, ini satu contoh. Sehingga kemarin dapat mutiara dari Gus Baha itu, jangan mengejek orang kafir, jangan melaknat orang kafir, jangan membenci orang kafir. Tirulah akhlaknya Nabi Muhammad SAW yang justru mendoakan Umar bin Khattab saat kafir, dan dia menjadi salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, menjadi wasilah memberikan syafaat. Itu satu mutiara dari ulama saat ini Gus Baha. Nah, kembali bahwa sebagian dosa badan itu ada durhaka kepada orang tua. Ya, cukup banyak hadis-hadisnya, keterangannya. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Maka siksaan bagi pelaku yang durhaka kepada orang tua itu ya dipercepat pada waktu ia masih hidup sebelum ia mati. Dalam hadis ini untuk siksa anak yang durhaka jangan nunggu akhirat. Dunia aja dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu Kiai di Keresek itu sama di Balong di Suci, daerah Suci itu. Tong satapa-tapa cenah inung hari ngomong ke anak sakumaha keheulna inung, naon bahasa Indonesianya. Jangan gampang-gampang ngucap melaknat ibu sama anak. Bagaimana keselnya sama anak, si monyet sih jadi monyet bentar itu. Paling tidak perilakunya. Jadi jangan seucap-ucap orang tua terutama ibu kepada anak gitu ya. Kenapa? Karena Allah akan mempercepat siksa kepada anak yang durhaka, dan tidak ada keberkahan bagi anak yang durhaka itu. Ya, walaupun dia sukses mungkin kerjanya atau apalah, tapi dia orang yang menyakiti orang tuanya, maka penghasilannya itu tidak akan berkah. Itu juga salah satu siksa. Jadi siksa itu bukan baik dilelep, ditelem atau nyemplung ke laut, bukannya tabrakan di tol, bukan. Tapi berizki berkah kurang manfaat juga itu adalah merupakan siksa. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah dengan kedua orang tua, wabil khusus saya, gitu ya, wabil khusus Mbak Ana, Ibu Betty, Bu Didi, Ibu Poholi, ya semualah, ya semua kita. Nah, bagaimana sikap kita pada orang tua yang sudah tiada? Sama. Ada hadis yang menjelaskan berlanjut kebaikan anak kepada orang tua adalah dengan kriteria anak yang soleh. Awaladin solehin. Jadi anak yang soleh adalah anak yang tetap bisa berbuat baik kepada orang tuanya walaupun sudah di alam kubur, dengan berbuat baik, berakhlak baik, bertutur baik, dengan sedekahnya, dengan amal-amal baiknya, maka itu juga bisa menjadi kebaikan bagi orang tuanya walaupun sudah terkubur seorang diri di alam kubur. Maka
kebaikan anak kepada orang tua yang sudah wafat adalah dengan silaturahim, silatul amal, silatul doa, dengan menyambung dengan doa, menyambung dengan harmonis berkeluarga, menyambung juga dengan kebaikan-kebaikan. Maka di Indonesia ada istilah gening ada di kampung makang ke akang ke ajengan tuh Kang, maaf doain ibu saya yang sudah wafat, bari bawa ayam. Kalau musim jagung bawa jagung, kalau musim kacang bawa padi belum ditutup. Dulu di kampung kan gitu ya. Jadi hasil dari kampung itu, dari sawah atau kebun itu ada bagian buat para guru ngaji. Nah, itu di kampung zaman dulu. Ya sekarang juga begitu ya. Nah itu kemudian Al-Fatihah, gitu ya. Nah itu maka sampai sekarang tuh kalau masuk bulan Saban di ruahan ada istilah ruahan, ada doa arwah. Bagus kah? Ya bagus, untuk ngirim doa kepada orang tua, bagus itu. Ya jangan bulan Saban wae, ada orang lain di bulan Saban wae ngadoa teh, bulan Rajab teh ngadoa. Bulan Muharram ngadoa, bulan Safar doa. Pokoknya tiap bulan dalam 1 tahun bahkan seumur hidup tetap kita berdoa untuk orang tua. Cuma di Saban memang ada kegaliban, keumuman. Ya baguslah doa arwah. Ya, gening Bu Herman ada Bu Herman. Oh Bu Herman masih sakit. Terkenang itu Bu Herman tuh kalau bulan Saban ya. Ada spesial ngundang doa arwah di Bu Herman itu. Nah itu seperti itu Bu Giat juga seperti itu malam Jumat kemarin ya. Alhamdulillah saya yang mimpin Bu Giat malam Jumat kemarin. Mudah-mudahan almarhum diterima iman Islam. Ya itu doa arwah itu. Jadi Bu di sini ada media setiap pagi Kamis ada Ustazah Masito. Dalam sebulan 2 kali saya. Setiap malam Jumat ada saya, boleh Ibu WA saya nitip Ustaz nih buat doa. Nitip, doain. Saya walaupun gak diomongin juga tetap doa buat Haji Mahmud, dibenuk tiap malam Jumat, buat bapak saya, kakek saya, Ajah Edo, semua didoain. Termasuk tokoh-tokoh, termasuk di malam Jumat kemarin. Kenapa? Karena itu yang bisa kita lakukan. Ya. Dengan doa itu adalah sarana menjadi wasilah untuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah tiada, bahkan saudara-saudara kita mukminin mukminat. Itu ya. Kemudian dosa badan berikutnya wal firaru min najahbi, mabur saking medan perang. Ini dalam hukum berperang. Ya, jadi kalau sudah berlaga, ya, maju di medan perang, maka mabur itu adalah haram. Ini seperti yang diwasiatkan oleh Nabi saat perang Badar, perang-perang lainnya. Ya. Gitu ya, tidak terlalu banyaklah dibahas ini ya tentang mabur dari medan perang. Nah, di antara yang dua ini, durhaka kepada orang tua dan mabur dari medan perang, itu mengapa dilarang? Karena itu memutuskan. Sama dengan kenapa kita tidak boleh menghardik orang tua, tidak boleh menyakiti orang tua, juga tidak boleh menyakiti tetangga, tidak boleh menyakiti sesama, walaupun kiri kanan adalah orang yang berbeda agama. Secara hubungan basyariah manusiawi kita diwajibkan berbuat baik, ya, terlebih dengan saudara-saudara kita yang seiman. Karena itu dosa memutuskan tuh dosa, istilahnya memutuskan silaturahim. Maka pantas ya dosa kedua orang tua itu dosa kedua setelah dosa ke-1 yang paling besar, musyrik. Ya, musyrik kan dosa paling besar, nomor 1. Kemudian durhaka kepada orang tua karena sudah memutuskan. Ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari sakit bertambah sakit, ya. Nyeri bertambah nyeri.
tega-teganya oleh anak diputuskan dari semua rasa sakit itu. Seharusnya kan iba, seharusnya kan saya, seharusnya kan merasakan, seharusnya kan melihat itu. Betapa ibu dari kecil sampai besar merawat dengan penuh kesabaran. Tega-teganya. Berarti memutuskan silaturahim dengan ibu, dan ini pemutusan silaturahim termasuk yang besar juga. Ya. Maka tidak boleh. Namanya lari dari medan perang juga memutuskan silaturahim, juga memutuskan kebaikan, bahwa perang itu adalah kalau mati pahalanya syahid. Maka semua yang memutuskan silaturahim hukumnya adalah dosa. Wa qati'atur rahmi wa idzaul jari. Nah, di selanjutnya maka termasuk dosa besar itu, dosa badan itu, wa qati'atur rahmi, memutuskan kekeluargaan, memutuskan silaturahim. Ya, semuanya saudara. Maka kita ini saudara, Bu, walaupun tidak seketurunan sih dari Adam dan Hawa mah, cuma saudara maksudnya. Dalam bahasa terdekat, kita semua saudara. Ya, kita semua saudara. Oleh karena itu kita tidak boleh memutuskan waktu Nabi pernah di majelisnya memberikan pengajian seperti kita begini nih. Kemudian kata Nabi, keluarlah orang yang memutuskan silaturahim. Maka ada salah seorang sahabat yang keluar dari majelis Rasul sengaja untuk mencari bibinya, karena sudah 2 hari gak akur. Setelah ketemu bibinya minta maaf karena dia ingin berada di majelis Rasul. Kemudian dimaafkan bibinya, kemudian ke majelis Rasul lagi. Maka kata Nabi, dialah orang yang tadinya ahli neraka karena memutuskan silaturahim, sekarang dia menjadi ahli surga. Begitu pentingnya silaturahim. Nah, itu bahkan ada juga keterangan orang yang papadagong dan namanya pak kekeh ya, merasa paling benar umpamanya, nggak mau salah, kemudian tidak mau memaafkan, akhirnya tidak saling memaafkan lebih dari 3 hari, maka dua-duanya ahli neraka. Kenapa? Karena besarnya dosa memutuskan hubungan kekeluargaan. Itu saking pentingnya silaturahim. Sehingga ini adalah sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahim, Rahim, Rahmun. Ada kaitan dengan perut. Perut bahasa Arabnya apa, Bu? Batnun. Ya, dari batnun kita, dari perut ibu kita semua lahir. Ya. Maka ada istilah batnul marodi, sakit perut. Maka ada orang yang nggak suka dengan menyebut silaturahmi, karena rohmi itu batnul marodi artinya sakit perut. Maka kalau kita ngomong silaturahmi, mari kita sambung sakit perut. Gitu. Kan sekarang orang begitu ya. Insya Allah aja harus seperti yang dari India itu, Ustadz yang dari India yang terkenal itu siapa? Insya itu IN bisa SHA, kemudian Allah. Insya harusnya begitu. Tapi kan kita dari dulu nulis EYD, ejaan yang disempurnakan, Insya IN SYA, ya, kemudian Allah gitu kan? Nah itu disalahkan kan sama yang sekarang mah ribut kening di grup WA teh. Dah kariknya mau cenah orang teh kana Islam, ari ngaji baheula kumaha atuh sia teh mana teh kehe cek urang teh kitu. Menengah hinakeun wae ka aing teh sia da aing teh lulusan pesantren teh. Biar teu ngarti bahasa Sunda, ngomong Sunda we lah urang. Heuh nu ayeuna mah geuning meni nyaralahkeun teh meni gampang. Gampang-gampang nyalahin, yang sekarang lu belajar dari Google ya gitulah. Insya Allah aja debat. Padahal mah intinya mau insya kayak yang dari India itu, insya yang kita, atau insya mungkin EYD yang zaman Bung Karno, semuanya benar dan niatnya mah semoga dikehendaki oleh Allah. Kita tidak berharap dengan makna yang lain kok. Jangan usah diperdebatkan lah. Kan hati kita itu maknanya itu.
Karena sekarang banyak power materi, sehingga kita baru tahu, sehingga ini yang paling benar. Kemudian di-share, lu salah. Nah, lu yang salah yang nge-share, bukan yang lama yang salah. Jadi yang gitu-gitulah nggak usah diperdebatkan lah, Bu ya. Lah udahlah, mau insya, mau ishak, intinya mah gitu. Ya sama dengan silaturahmi. Banyak sekali di spanduk yang nulis apa, rohmi itu hanya mati, silaturahmi. Ya nggak apa-apa, maksudnya menyambung kekeluargaan, nggak usah diperdebatkan. Kata Ustaz Rahmat silaturahim, udah ngaji Ustaz Rahmat mah ngaji teh supaya nyaho, tapi nggak usah diperdebatkan. Dan mananya mah menyambung kekeluargaan, nggak maksud yang lain. Kita banyak berebut, banyak berdebat, di samping dulu kunut nggak kunut, tahlil nggak tahlil, yang begini sekarang ribut juga. Ya begitulah. Jadi gak usah mau silaturahmi. Tapi kalau dari sisi harfiah, silaturahmi itu batul marodi, menyambung sakit perut, gitu ya. Nah, jadi silaturahim menyambung kekeluargaan, dengan guru dengan anak, dengan murid dengan guru, orang tua dengan anak, kakek dengan adik, kakek dengan cucu, teman dengan my friend. Jangan pilih-pilih teman. Ini kebiasaan ibu-ibu nih ngumpul-ngumpul ke Blok M Tanah Abang teh eta deui saya teh mah tong dibawa cenah gitu. Eta dari aing teh dibawa cia cenah. Lain maksud nggak bawa dak geus ngeunah jeung maneh. Nah, lain teh hayang mawa. Lamun maneh lu sok rewel gitu, kenapa? Kan zaman sekolah SMA gomplok-gomplokan sama lah, tapi tidak bermaksud kemudian menghina sama, enggak. Ya kalau ngabring semua nih semajlis al-huda ke Blok M, ya repot juga menghinakan. Nah itu yang begitu-begitu tuh dengan hati yang tenang. Kayak orang tiba-tiba ketemu kita melirik mukanya, nggak mau menghadap ke kita suudzon. Benci apa ya, salah apa? Padahal dia tuh lagi sakit leher, maksud lagi sakit leher. Lanjang suudzon mah suudzon wae. Saya Bu BT salah apa sih saya? Kok dia sih sampai memalingkan muka gitu. Padahal mah lagi sakit leher. Itu. Jadi kadang memutuskan silaturahim karena hal-hal yang sepele. Gak kebagian oleh-oleh, ngomong, naunya saya gak dikirim. Padahal bukan habis, gak ada lagi yang dikirim. Udah dikasih gitu. Ini contoh retorika dakwah. Ya bukan sebenarnya. Maka kata Nabi, kalau kita nyayur pakai kuahnya banyakin. Walaupun daging sapinya cuma beberapa rentel. Beberapa biji, banyakin aja kuahnya. Supaya cukup walaupun dengan kuahnya gitu. Karena baunya soto sapi ke tetangga, apa nih boleh tega ya nggak ngasih. Nah itu Nabi itu sampai ke situ dalam rangka memelihara silaturahmi. Pernah kan sahabat Nabi ketamuan cuma itu doang makanannya. Kalau nggak salah itu sahabat Ali ya tinggal itu doang, dimatiin lampunya. Sama-sama megang piring, megang sendok, tangtung. Padahal dia mah gak ada apa-apa tuan rumah. Itu benar itu cerita. Saking ingin menghormati tamu dan tidak ingin memutuskan silaturahmi. Seperti itu. Banyak cerita-cerita yang benar, bukan karangan. Nah itu saking pentingnya silaturahim. Bahkan dengan silaturahim itu banyak berkahnya. Kata hadis katanya panjang umurnya panjang. Maknanya apa? Walaupun sudah nggak ada didoain. Itu ada umur 60 ya 60 ya tetap. Maksudnya kebaikannya dikenang sampai kapanpun. Enaknya zaman ngaji Dal-Huda tuh pokoknya si anu tah gitu. Nah itu jadi doa. Walaupun ya Allah terima enggak, omongan itu juga jadi doa. Kalau saya udah meninggal, Ustaz Rahmat dulu ngajar, ya itu jadi doa. Ustaz Jamal Situng jadi doa. Ngajar dulu ya kemisan jadi doa. Coba kalau ingat tuh sih dia yang loncat dari jendela tuh yang ngeliat TV ya. Dia yang nongkrong di pos tuh, talak dulu, gelap kan itu bukan doa yang begitu. Saya mah sakit kaki ya Allah ya. Sepedahan tiap pagi, ngurus bunga, nyiram bunga. Di grup yang jarang aktif sekarang ada nyebor bunga gitu ya. Duduknya ngalonyo. Ya di sebelah kiri saya.
duduk nggak di kursi, tapi ngaji weh. Kan doa teh Bu. Ya menges kokot, geus pengkot, masih we ka tanah Abang. Coba bener yang mana? Dua-duanya bener sih. Terserah mau tanah Abang, uang dia gitu masih. Cuma kalau terkenang lagi baiknya, ya Allah, jalan susah juga cepet nyampe. Kan jadi doa Bu. Terkenang baiknya itu jadi doa. Nah urang teh harus banyak seperti itu, dan itu bisa wujud karena silaturahim. Bu, saya 2 tahun nganggur. Ibu kalau lihat EP saya kemana-mana ya. Kadang di Banten, kadang di mana Bu. Kemarin di Pangandaran, enak ya. Dari mana duitnya ya? Nggak tahu saya juga. Iya, ya itulah intinya begini. Banyak alumni umroh, banyak alumni haji, banyak majlis taklim, ustadz. Itu kuncinya mah di situ, Bu Tarikan. Oh iya, muncul itu mah. Salah. Kata saya, Bu Tarikan, saya mau maulid nih di Cibatu. Alhamdulillah, intinya mah ibu-ibu Al-Huda mendukung program maulid kemarin. Bukan buat kita, buat di Parakan dulu, sama di Garut, sama di kemarin itu baju resmi ya. Alhamdulillah. Jadi dari situlah keberkahan. Kemarin ada yang ngajak ke Banten, ceramah di Banten, nggak ramai. Waktu ke Pangandaran maunya mah takjiah kemarin tuh, sama berbagi wakaf karena masih ada Quran. Kebetulan santri saya dulu yang ngaji di Perangkat Telu dapat orang Ciamis meninggal, suaminya belum takjiah. Ke sana sambil wakaf Al-Quran. Pas di sana orang Partel, dasar ibu-ibu atau ustadz sekalian ke Pangandaran. Gitu. Pas tanggal 20, Fajar kan tanggal 20 lahirnya. Lah sekalian aja, tiba-tiba yang bawa bolu pakai apa itu api lilin. Saya mah kan nggak biasa begituan, tapi nggak fanatik ya, orangnya dikasih diterima aja. Saya suruh doa ya doa, saya nyanyi happy birthday nyanyi lah, itu lain agama tuh gitu mah teu naon. Nggak boleh anu teu boleh teh nyembah Yesus nah itu yakin Yesus teu boleh. Daulah orang kafir namanya. Jadi berkah boleh. Saya juga bingung kenapa ini bisa jadi ke Pangandaran. Itu si Dadan Ikondan bawa emak. Kamu kan punya mobil, saatnya bakti sama bawa emak Dadan. Jadi ada emak di sana tuh. Kalau lihat orang nggak mungkin si Allah banyak duitnya itu pasti lah. Sekarang oke ke Pangandaran tapi ongkos masing-masing. Gitu, akhirnya pada bawa mobil. Nah itulah akhirnya wujud tanpa. Dan sewa pula di sana kan ada palura. Bel Palurah Pak Kuwu. Ya Bu, kalau mau ke Pangandaran ke saya Bu. Pak Kuwu, Pak Lurah namanya. Baru jadi lurah teman saya. Ada Ustadz. Ini ada kurang lebih 15 orang kali ya. Adalah sana 3 rumah. Pakai Ustadz 2 juta gitu Bu. Kalau orang mungkin di atas itu lah. Ya acara dekat itu dibayar gini 1,5 juta ku Pak. Siapa kemarin tuh? Ada yang ngasih Ustadz ditransfer dulu. Jadi saya ngomongnya 500.000. Alhamdulillah. Nah ini apa? Silaturahim. Karena baik mungkin ada kebaikan kecil saya tidak menyangka besar Bu. Nah, karena jamaah Yasin malam Jumat itu sejak saya ke Kapling Pondok Bambu. Bukan sebentar sehingga mungkin ibadah Ustadz kasih 1,5. Nah dapat cewek tinggal gitu. Tadi tetangga Bu Betty orangnya. Ya Pak siapa yang suka ngongkosin jalan-jalan RW itu? Tahu tuh Pak Darmanto. Waktu ke Ciater, keren ya kaos MDA-nya dari Pak Togar, alumni Haji 2012 kita. Ustadz kaos, ya saya. Mobilnya Pak Darmanto lagi. Ya Allah, setiap minggu saya jalan-jalan bos saja. Tahu minggu besok kemana nggak tahu sih. Itu bahana. Jadi silaturahim dengan jamaah dengan ustadz, kita juga dengan keluarga dengan kita. Jadi kebaikan itu akan lahir. Maka Bu Ustazah, saya yakinlah Bu Ustazah karena dari Bunten nggak akan ragu dengan rezeki dari Allah dalam kondisi apapun kita nggak ada sungkan Bu. Tidak ada yang saya takut tuh mati dalam kafir aja, dalam COVID itu doang. Kalau mati COVID ya biasalah. Tapi mati karena kubur itu yang kita takut. Rezeki mah udah digenggam oleh Allah. Makanya insya Allah yang lulusan pesantren bener mah nggak akan takut dengan kondisi apapun. Ya ada jamaah lahiriahnya gitu. Nah ini silaturahim juga. Oleh karena itu perbaiki hubungan kita antar
sesama. Hubungan baik kita dengan Allah, hubungan baik dengan sesama. Duribat alaihimudillah aina masukibu illa bihabbin minallah wa hablin minanas. Akan ditimpakan kehinaan di mana saja kalian berada, kecuali orang yang menyambung tali silaturahim baik dengan Allah dan juga dengan sesama. Terakhir, ketika Allah menyatakan duribat alaihimudillah aina masukibu illa bihablin minallah wa hablin minanas, Allah tidak nyebut minal muslimin, Bu. Allah tidak menyebut minal mukminin, tapi minanas tanda tarikan artinya manusia. Nah, manusia kan tidak disebut mukmin atau kafirnya, general umum. Maka dalam silaturahim dengan semua makhluk Allah, maka kata para ulama, hubungan baik dengan Allah, dengan sesama, dengan alam sekitar. Wala tufsidu fil ard, janganlah berbuat kerusakan dengan siapapun. Maka Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang menyebarkan kasih sayang dengan siapapun. Bahkan membunuh binatang tanpa hak tidak boleh, mencabut pepohonan tanpa hak juga tidak boleh. Itu namanya memutuskan silaturahim. Jadi memutuskan silaturahim bukan dengan keluarga, dengan sesama manusia, bahkan dengan binatang, bahkan dengan alam sekitar. Maka orang yang berbuat kerusakan itu adalah mempunyai sifat karakter orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Kufur itu ingkar kepada Allah. Maka di Bali ada kasus seorang yang ingin bertemu dengan Jokowi. Dia bikinlah benteng itu dengan hiasan Jokowi. Didebatkan sama orang, menghina Jokowi. Jokowi lewat ke situ ke Bali, mampir, seneng, dipanggillah orangnya. Gitu ya, orang kalau ingin ketemu Jokowi pintar juga. Ada kan masuk TV itu, Bu. Dicaci sama ahli lingkungan. Tapi Jokowi senang. Kenapa? Karena benteng itu menjadi indah dan sekarang menjadi taman wisata. Jadi dia sebetulnya tidak ingin mengejek Jokowi, bukan. Ingin dinding yang di jalan itu tidak semerawut. Jangan kayak di sono, anjing goblok lewat bacok lu. Nah, itu mah bukan Islam, yang itu mah takut kita lewat, Ibu. Ngebut bonyok lu. Nah, bukan begitu dia bahasa, tapi bahasa-bahasa yang indah. Presidenku akan datang ke sini. Dibikinlah cuma gambar Jokowi yang radanya ngeyeng, memang sih itu yang ditentang orang. Tapi Jokowi nggak marah karena itu keindahan seni, sehingga dia bertemulah dengan sang presiden. Jadi keberkahan buat dia. Jadilah ke istana, dikasihlah anugerah karena dia adalah orang yang cinta lingkungan, cinta alam, memperindah lingkungan alam, sehingga Gubernur Anies pun mengikuti tuh. Sekarang trotoar bagus ya, baru sebagian. Kemudian dinding itu yang begitu-begitu itu Islam. Itu tuh ajaran Islam. Untuk silaturahim kita